Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 21-24, yang berbunyi demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya, dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena melanggar perintah Allah, untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Alkitab mencatat, mereka takut, karena mereka telanjang, lalu mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Tetapi Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang, untuk menutupi ketelanjangan manusia, ganti daun pohon ara. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden itulah, maka sama seperti halnya Adam dan Hawa, manusia tanpa disadari, selalu ingin mengenakan cawat dari daun pohon ara, untuk menutupi ketelanjangannya. Alih-alih dari bergantung kepada Tuhan, manusia cenderung memakai sesuatu yang bukan Tuhan, untuk menutupi rasa takut, atau kemaluannya tersebut. Ada yang memilih dengan kebenarannya sendiri, berusaha mengejar kebenaran tersebut, dengan norma-norma atau hukum agama, seperti berbuat kebajikan, amal ibadah, melakukan ritual tertentu dan sebagainya, agar diri mereka dapat diterima di hadapan Tuhan. Ada pula yang mengejar kekayaan, benda-benda material duniawi secara serakah, mengejar kecantikan, seks, dan sebagainya. Tanpa disadari, semuanya itu sebenarnya adalah upaya dari manusia untuk menutupi ketelanjangannya dengan cara yang fana. Memakai baju-baju bermerek, atau tas-tas, atau perhiasan yang sangat mahal, tidaklah salah, tetapi akan menjadi salah kalau hal tersebut dipakai untuk menutupi ketelanjangan tersebut. Rasa aman kita haruslah bukan kepada hal-hal duniawi tersebut, atau bahkan bukan juga kepada tindakan-tindakan agamawi, seperti kesalehan yang dilakukan atas usaha manusia untuk dapat diterima Tuhan. Rasa aman kita satu-satunya haruslah hanya di dalam pengorbanan Kristus. Ingat, Bapa memberikan pakaian dari kulit binatang, ganti daun pohon ara. Untuk membuat pakaian dari kulit binatang, tentunya ada hewan yang harus dikurbankan terlebih dahulu. Sejak awal, Tuhan Allah sudah berinisiatif untuk menyediakan suatu kurban untuk menutupi ketelanjangan manusia.
Semua ini adalah gambaran akan pengorbanan Tuhan Yesus, yang akan menutupi ketelanjangan tersebut. Hanya darahnya lah, yang dapat menutupi ketelanjangan kita, malu kita, dan ketakutan kita. Keturunan Adam yang pertama pun, sempat melakukan kesalahan, ketika Kain mempersembahkan hasil sayur mayurnya kepada Tuhan. Sayur mayur merupakan produk, atau hasil tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Itu adalah hasil dari keringat manusia, Tuhan tidak berkenan atasnya. Saudara tentu ingat kisah Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur, dalam pernikahan di Kana. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 6 dan 7, demikian. Di situ ada 6 tempayan, yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya, sampai penuh. Alkitab mencatat, di situ ada 6 tempayan yang disediakan, untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi, di mana orang Yahudi tidak diperbolehkan makan dan minum, tanpa melakukan ritual pembasuhan tangan dan kaki terlebih dulu. Tuhan Yesus meminta kepada pelayan-pelayan, untuk mengisi ke-6 tempayan tersebut penuh dengan air, dan kemudian mencedok, dan membawanya kepada pemimpin pesta. Air tersebut, telah berubah menjadi anggur. Anggur, adalah lambang daripada darah Yesus. Saya percaya, kisah pernikahan di Kana ini, adalah juga gambaran daripada pernikahan anak domba. Kita tidak dapat memasuki pernikahan tersebut, dengan kesucian agamawi kita. Kita hanya dapat memasukinya, dengan darah anak domba. Jadi, alih-alih kita memakai cawat dari daun pohon ara, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Datang, minta ampun, dan berserahlah kepadanya. Andalkan Dia, dan percayalah kepadanya. Dialah kecintaan kita, kasihilah Dia sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati.
Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.